Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Oke, hai. Perkenalkan, nama saya Bimo Arsi Sulistian. NIM saya 115240079. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk prodi saya adalah Prodi Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan melakukan atau mengerjakan tugas EAS saya dari Bu Mary selagi dosen pengampu saya di mata kuliah Teori Komunikasi. Tugas saya di sini adalah menjadi presenter untuk kalian. Tentunya saya akan mempresentasikan satu teori yang ada di ilmu komunikasi, yaitu teori media richness. Oke, semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya terangkan ke kalian diterima dengan jelas dan kalian paham dengan apa yang saya terangkan dan saya presentasikan. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Oke teman-teman, tepat yang ada di belakang layar saya ini adalah teori media richness yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, sebelum itu kita akan menuju ke latar belakang dari teori media richness itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita mulai dengan latar belakang tokoh dari pencipta teori media richness ini, teman-teman. Pencipta dari teori media richness ini terdiri dari dua orang. Yang pertama itu adalah Richard L. Duff dan yang kedua adalah Robert Langell. Kita mulai dari Richard L. Duff dulu ya teman-teman. Beliau memegang gelar BS dari University of Nebraska, MBA dari University of Chicago, dan PhD dari University of Chicago. Dia telah membuat kontribusi penting untuk studi tentang perilaku organisasi dan desain organisasi, dan menulis beberapa buku di bidang ini. Dia mengembangkan dan mengelola pusat perubahan kepemimpinan dari Owen Graduate School of Management, University Vanderbilt, di mana ia juga menjabat sebagai Dekan Associate Program Academic. Dia adalah anggota dari Academy of Management. Jadi si Richard L. Duff ini, beliau ini itu memiliki sangat banyak gelar ya teman-teman dari beberapa universitas, dan dia juga memiliki beberapa buku untuk di bidang organisasi ini, dan dia sepertinya sangat membantu dalam kita untuk berorganisasi ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah Robert H. Langell. Robert H. Langell ini adalah Associate Dean untuk pendidikan eksekutif di University of Texas, teman-teman, di San Antonio. Dalam kapasitas ini, ia mengarahkan program MBA eksekutif di Pusat Professional Excellence yang didirikannya. Seseorang konsultan handal yang telah banyak menangani beberapa organisasi dan perusahaan. Dia adalah rekan penulis dengan Richard L. Duff Vision Kepemimpinan itu sendiri. Jadi ibaratnya si Richard L. Duff ini adalah presidennya teman-teman, dan si Robert L. Langell ini adalah wakilnya lah. Jadi dia itu adalah partner sebenarnya, dan mereka berdua ini menurut saya sangat cerdas. Jadi ya pada akhirnya mereka menemukan satu teori, yaitu adalah teori Richmond. Jadi ya begitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke latar belakang dari teori tersebut ya. Lanjut. Yang pertama-tama latar belakang dari teori media richness itu adalah teori media richness adalah konsep yang dikembangkan oleh Duff dan Langell pada tahun 1986 yang menjelaskan efektivitas berbagai jenis media komunikasi berdasarkan kapasitasnya untuk menyampaikan informasi secara kaya dan jelas. Jadi media richness ini teman-teman intinya tuh ya untuk menaikkan atau mengembangkan efektivitas kalian dalam berkomunikasi, supaya cara kalian itu berkomunikasi itu dengan sangat jelas, dengan sangat kaya gitu ya, kaya dengan informasi maksudnya. Jadi teori ini sangat baik untuk kalian pelajari dan sangat penting untuk kalian kuasai dalam
berkomunikasi, apalagi di bidang saya ya, di prodi saya yaitu prodi ilmu komunikasi. Jadi ini sangat penting. Jadi itulah latar belakang dari media readiness ini. Cukup singkat, cukup singkat dan cukup jelas menurut saya. Jadi kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah definisi dari media readiness atau definisi dari teori media readiness. Apa sih definisi teori dari media readiness itu sendiri? Media readiness itu sendiri jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah teori kekayaan media. Jadi teori kekayaan media adalah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi yang dibutuhkan. Media yang kaya memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang lebih banyak, teman-teman, begitu. Dan selanjutnya adalah media readiness didefinisikan sebagai kapasitas pengangkutan informasi yang mungkin atau respon-respon umpan balik atau suatu medium yang meliputi komunikasi nonverbal, ragam isyarat, informasi ekuivikal, proksimitasi fisik, dan status. Kesempurnaan digambarkan sebagai potensi media tersebut dalam menyampaikan informasi. Tidak cukup di situ, teman-teman. Ada lagi nih. Teori kesempurnaan media atau media readiness itu sendiri menempatkan media pada suatu rangkaian berdasar pada kesempurnaan mereka. Sebagai contoh, percakapan face to face adalah media yang paling kaya. Pengirim penerima umpan balik segera atas seberapa baik menerima dalam mendengar dan memahami pesan tersebut. Itu teman-teman definisi dari teori komunikasi media readiness ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke slide berikutnya. Oke. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke asumsi dasar. Apa sih asumsi dasar dari teori media readiness tersebut? Asumsi dasar dari teori media readiness terdiri jadi dua, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah orang-orang ingin mengulangi kesalahan atau kerancuan dan ketidakpastian di dalam organisasi. Jadi ya itu tadi teman-teman, orang-orang akan mengulangi dan ingin mengulangi kesalahan atau kerancuan dan ketidakpastian dalam organisasi, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah media memiliki berbagai pilihan yang biasanya digunakan organisasi agar komunikasi bekerja dengan baik untuk tugas-tugas tertentu. Jadi komunikasi itu sangat penting, teman-teman, apalagi di dalam organisasi ya. Dan organisasi itu tidak sedikit orangnya, tidak sedikit pesertanya. Jadi ya komunikasi yang jelas, komunikasi yang kaya itu sangat dibutuhkan agar tugas-tugas pekerjaan yang mereka lakukan itu menjadi lebih baik. Jadi lebih jelas aja gitu koordinasinya kepada teman-teman dan rekan-rekan yang ada di organisasi tersebut, begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah kriteria dari media readiness. Kriteria dari media readiness ini terdiri dari 4, teman-teman. Yang pertama itu adalah kecepatan umpan balik, dan yang kedua itu adalah banyaknya isyarat, ketiga varian bahasa, dan keempat adalah fokus pribadi ya teman-teman. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu dari kriteria media readiness ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kriteria yang pertama. Yuk kita lanjut. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah kriteria kecepatan umpan balik atau bisa disebut speed of feedback atau immediacy ya teman-teman. Jadi apa sih itu semua? Jadi immediacy atau the speed of feedback adalah kemampuan media untuk menyediakan informasi secara berkala dan memungkinkan umpan balik secara cepat. Kriteria ini sangat penting bagi proses komunikasi karena terjadinya penundaan dapat menyebabkan isu penting menjadi tidak tepat lagi.
Jadi kriteria yang pertama ini sangat penting ya teman-teman untuk kalian berkomunikasi, apalagi dengan dua arah, kayak sama teman kalian atau sama rekan kalian. Itu sangat penting karena ya kayak informasi yang mendapatkan umpan balik secara cepat tuh menurut saya lebih gampang untuk dicerna, lebih gampang untuk dipahami, jadi tidak mengakibatkan tidak kerancuan ya teman-teman. Jadi kalian jadinya tidak menyebabkan kesalahpahaman satu sama lain. Itu tadi ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kriteria kecepatan umpan balik atau the speed of feedback ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah keragaman isyarat atau multiple choice. Apa sih keragaman isyarat itu dalam kriteria teori mediaritas ini? Jadi keragaman isyarat mengacu pada kemampuan untuk mengomunikasikan pesan melalui pendekatan yang berbeda-beda. Tidak hanya verbal, namun juga informasi yang bersifat non-verbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, mungkin bahasa tangan, itu teman-teman. Jadi banyak sekali untuk kalian menyampaikan informasi dengan satu kriteria ini. Kayak kalau kalian tahu mungkin cara penyampaian kalian kepada orang yang memiliki kekurangan seperti tunarungu, menggunakan gerak tubuh atau menggunakan bahasa isyarat tadi, kayak gerak tangan atau mimik muka, ekspresi wajah, kayak ekspresi kalian lagi marah, ekspresi kalian lagi bosan, ekspresi kalian lagi sedih, itu termasuk dalam keragaman isyarat atau multiple choice. Itu teman-teman untuk kriteria yang kedua ini. Selanjutnya kita lanjut ke kriteria yang ketiga. Selanjutnya kita menuju ke kriteria yang ketiga, yaitu adalah keberagaman bahasa-bahasa atau language variety. Jadi keberagaman bahasa-bahasa itu menunjukkan kemampuan penggunaan kata yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, yaitu pada variasi cara dalam menyampaikan ide dan konsep melalui simbol bahasa. Apakah bahasa yang digunakan merupakan bahasa natural atau bahasa baku? Ya teman-teman, jadi keberagaman bahasa itu termasuk dalam kriteria teori mediaritas itu. Kayak kalian mungkin menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, banyak sekali keberagaman bahasa itu teman-teman. Jadi kriteria tersebut termasuk ke dalam kriteria teori mediaritas itu. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kriteria yang terakhir, yaitu personal focus. Oke, mari kita lanjut. Oke, mungkin kriteria yang terakhir ini cukup singkat penjelasannya, karena ya memang itu yang ada di dalam PPT saya, yaitu adalah personal focus atau fokus personal. Fokus personal merupakan kemampuan media untuk mengantarkan perasaan personal dan emosi dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Itu ya teman-teman. Jadi kayak personal kalian tuh ternyata di dalam teori mediaritas itu dibutuhkan teman-teman. Seperti kalian mungkin kalian senang, mungkin kalian happy, mungkin kalian marah. Jadi dalam komunikasi itu sangat penting untuk kalian sampaikan, untuk kalian tunjukkan. Jadi itu saja mungkin dari personal focus atau kriteria di teori mediaritas ini yang terakhir. Selanjutnya kita akan menuju ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari mediaritas itu sendiri. Mediaritas itu memiliki dua contoh teman-teman. Yang pertama adalah mediaritas tinggi dan mediaritas rendah. Apa sih mediaritas tinggi itu? Jadi mediaritas tinggi itu yang pertama adalah pertemuan tatap muka, memiliki umpan balik instan dan berbagai isyarat. Dan yang kedua adalah telepon atau memberikan kejelasan melalui suara. Jadi jika kalian ingin seperti kayak negosiasi atau
membicarakan soal pekerjaan atau yang membutuhkan umpan balik secara cepat gitu ya teman-teman, membutuhkan responsif yang sangat cepat, membutuhkan respon langsung gitu, kalian tingkat tertinggi dari komunikasi itu adalah face to face, seperti ini tadi, tatap muka, terus video call mungkin, atau telepon yang memiliki sifat kejelasan melalui suara itu tadi ya teman-teman. Jadi kalian akan mendapatkan informasi yang sangat-sangat jelas, jadi kalian tidak miskomunikasi jadinya gitu teman-teman. Yang kedua itu adalah media readiness rendah. Media readiness rendah itu adalah kayak cara komunikasi kalian yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent untuk kalian komunikasikan. Jadi bisa melalui email atau bisa melalui surat yang tidak memerlukan umpan balik secara langsung atau secara cepat. Jadi kalian bisa mengirimnya dengan menggunakan email atau SMS yang tidak memiliki nada atau emosi dengan jelas, tidak memiliki kayak ngobrol langsung gitu teman-teman. Jadi kalian mengirim pesan seperti SMS, seperti email, atau laporan tertulis yang tidak memerlukan umpan balik. Jadi jika menurut kalian informasi yang kalian butuhkan tidak terlalu penting, atau ya kalian hanya ingin dia tidak terlalu urgent gitu ya teman-teman untuk yang kalian komunikasikan, jadi kalian bisa menggunakan media readiness rendah gitu tadi, seperti email, telepon, atau laporan tertulis gitu. SMS bukan telepon, email, laporan tertulis, atau SMS. Jadi begitu ya teman-teman untuk media readiness rendah ini. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir kita mungkin menuju ke kesimpulan dari teori media readiness ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi terakhir ini adalah kesimpulan dari teori media readiness. Kesimpulannya adalah teori media readiness adalah alat yang penting untuk memahami efektivitas media dalam komunikasi dengan memilih media yang tepat berdasarkan tingkatan readiness. Organisasi dan individu dapat mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efisiensi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ya bisa dibilang teori media readiness ini sangatlah penting untuk kalian berkomunikasi, apalagi kalian yang berorganisasi atau memiliki rekan-rekan yang sangat banyak dan memerlukan informasi yang sangat jelas, yang sangat kaya. Jadi kalian perlu menerapkan satu teori ini agar ya organisasi dan individu dapat mengurangi miskomunikasi itu tadi dan meningkatkan efisiensi. Jadi agar cara komunikasi kalian tuh sangat efektif gitu teman-teman bagi rekan-rekan dan semua anggota organisasi kalian. Jadi itu saja kesimpulan dari saya, itu saja penjelasan saya, itu saja presentasi saya hari ini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, ada yang kalian pertanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih, saya Bimo Rizky Sulistian, pamit undur